penjelasan kami bermanfaat. Sekian penjelasan. Ayo guys, Kenalan yuk. Ngapain kenalan, kan udah pada kenal. Belum kayak gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Dina Apriliana Rosadi, nomor urut 12. Saya Dina Saputin, nomor urut 13. Jeng 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 jeng. Kenalan nih. Oke deh, kalau gitu perkenalkan, nama saya Mutiara Karirisa, nomor urut 24. Dan saya Safa Ipa Zahra nomor urut 32. Hei, kamu lagi ngapain? Lihat nih, ada kamera. Ayo jelasin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin dua materi nih. Yang pertama adalah asal-usul dari penemuan roket, dan yang kedua adalah pengembangan teknologi ruang angkasa setelah Perang Dunia Kedua. Nah, for your information, penemuan roket merupakan penemuan yang penting nih bagi perkembangan teknologi antariksa, teman-teman. Pada mulanya, teknologi roket dikembangkan untuk keperluan persenjataan saja, yaitu untuk meluncurkan peluru kendali atau misil. Dalam perkembangannya, teknologi roket dikembangkan menjadi dasar bagi sistem penerbangan antariksa. Nah, langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu asal-usul penemuan roket. Roket pertama kali ditemukan di Cina sejak tahun 1226 dari Kerajaan Song. Pada mulanya, roket di Cina digunakan sebagai mercon atau kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Pada masa perang, roket atau mercon ini beralih fungsi menjadi sarana peluncur panas api. Begitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, lewat jalur perdagangan, pengetahuan tentang pembuatan mercon itu menyebar ke India, bahkan sampai ke Eropa, teman-teman. Nah, pas di tangan bangsa barat itu, mercon dikembangkan menjadi roket melalui serangkaian penelitian. Pada masa Renaissance, perkembangan penelitian ruang angkasa ditandai dengan penemuan teropong ruang angkasa oleh Matteo Berenzio dari Venesia. Teropong tersebut merupakan teknologi unggul pada masanya. Sejak saat itu, para pemikir di masa Renaissance dari berbagai negara telah menyempurnakan gagasan-gagasan mereka tentang perjalanan luar angkasa. Seperti itu. Selanjutnya, nama-nama ilmuwan barat yang mempunyai peran besar dalam perkembangan roket diantaranya ada Robert Adelson. Robert Adelson merupakan ilmuwan Inggris pada tahun 1696 yang membuat cetakan roket dan campuran bahan bakar roket yang disebut dengan propelan. Di tangan bangsa Jerman, teknologi roket mengalami perkembangan yang sangat pesat, teman-teman. Tokoh yang berjasa menemukan teknologi roket di Jerman adalah Wernher von Braun, ilmuwan Jerman yang direkrut oleh Hitler untuk mengembangkan misil V2. Pada tahun 1927, Uni Soviet dipelopori oleh Yuri Kondratyev berhasil menemukan mesin anti-gravitasi pertama, sehingga memungkinkan orang untuk perjalanan keluar angkasa. Roket dengan kecepatan tinggi pertama ditemukan oleh Robert H. Conrad dari Amerika Serikat pada tahun 1914. Pada tahun 1903, Konstantin Tsiolkovsky dari Kekaisaran Rusia menemukan bahan bakar roket sehingga memungkinkan penjelajahan keluar angkasa dengan menggunakan roket. Untuk materi yang kedua, yaitu perkembangan teknologi luar angkasa setelah Perang Dunia Kedua. Mari kita saksikan. Hai, yuk lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu perkembangan teknologi ruang angkasa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Jerman berhasil dikalahkan oleh Sekutu pada Perang Dunia Kedua, maka semua penemuan roket Jerman jatuh ke tangan Amerika dan Uni Soviet. Akibatnya, kedua negara tersebut mengalami perkembangan yang sangat besar dalam perkembangan teknologi roket.
Pada tahun 1946, Amerika berhasil membuat peta bumi pertama dari luar angkasa dengan menggunakan roket peninggalan dari Jerman. Amerika Serikat mengirimkan roket pertama ke luar angkasa berisi lalat, teman-teman. Baik Amerika maupun Uni Soviet mengembangkan roket untuk peluru kendali pada tahun 1950. Selanjutnya, terjadi persaingan besar-besaran antara Amerika dan Uni Soviet dalam mengeksplorasi ruang angkasa. Begitu, teman-teman. Yang ketiga, persaingan penjelajahan luar angkasa pada masa Perang Dingin. Perang Dingin dikenalkan oleh Walter dan Vietnam. Perang Dingin merupakan urat syaraf atau perang ideologi. Perang Dingin merupakan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet merasa paling jasa dalam Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet tergabung dalam satu blok yang sama, yaitu blok sekutu. Lalu pada akhirnya Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan Perang Dingin dengan memanfaatkan konflik di negara ketiga, yaitu proxy war. Amerika Serikat dan Uni Soviet terbagi menjadi dua blok, blok barat oleh Amerika Serikat dan blok timur oleh Uni Soviet. Kedua blok ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Blok barat menganut politik multi-partai, sedangkan blok timur menganut politik monopartai yang hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Blok barat menganut sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip dasar pasar bebas, sedangkan blok timur menganut sistem ekonomi sosialis yang didominasi oleh pemerintah. Lanjutin penjelasannya dong. Oke, aku lanjutin ya. Dalam persaingan ekonomi, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara kreditur, yaitu negara yang memberi bantuan ke negara lain. Pada blok barat disebut dengan doktrin Truman, Marshall Plan, Point for Truman, dan Colombo Plan, dengan tujuan membendung masuknya paham komunisme. Nah, sedangkan di blok timur disebut dengan Molotov Plan atau Comecon, yaitu tandingan dari Marshall Plan yang memberikan bantuan ekonomi untuk negara anggota blok timur. Lanjut, Perang Dingin ditandai dengan berdirinya fakta-fakta pertahanan. Pada blok barat berdirinya NATO, SEATO, ANZUS, dan CENTO. Sedangkan di blok timur, Fakta Warsawa untuk negara Eropa Timur, Doktrin Brezhnev, dan Comecon, yaitu gabungan partai komunis di seluruh dunia. Lalu ada persaingan luar angkasa antara blok barat dan blok timur. Pada blok barat, Amerika Serikat mengklaim sudah capai bulan. Adapun pesawat luar angkasa Amerika Serikat, yaitu Explorer 1 dan Explorer 2, Discovery, Famous, dan Apollo, lalu dibahas oleh pihak blok timur yang mengirimkan astronot ke luar angkasa. Ada juga pesawat dari blok timur, yaitu Sputnik 1 dan 2, Lunik, Vostok 1 dan 2. Perlombaan ini membuat kedua belah pihak saling bersaing. Uni Soviet meluncurkan pesawat tanpa awak yang diberi nama Sputnik 1, dilanjutkan dengan Sputnik 2 yang diisi oleh anjing bernama Laika. Selanjutnya, perkembangan perlombaan senjata nuklir. Di sini terdapat senjata yang digunakan pada Perang Dingin. Yang pertama, ballistic missile defense. Yang kedua, anti-ballistic missile. Yang ketiga, intercontinental ballistic missile. Ada beberapa perundingan terkait persenjataan ini. Yang pertama, protokol Jenewa. Yang kedua, perjanjian non-proliferasi nuklir, yaitu negara Inggris dan Amerika Serikat, Uni Soviet tidak akan menjual dan memberi informasi ke negara-negara non-nuklir. Yang ketiga, strategis elimination atau SALT, perjanjian pembatasan senjata-senjata yang strategis yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang keempat, strategis arms production, yaitu pengurangan senjata oleh dua negara adidaya sepakat memusnahkan senjata nuklir. Nah, teman-teman, materinya belum selesai loh. Di sini ada konflik yang terkait dengan pembahasan Perang Dunia. Yang pertama, konflik Berlin. Didirikan tembok Berlin yang membelah Berlin menjadi dua bagian, Berlin Barat oleh Amerika Serikat dan Berlin Timur oleh Uni Soviet. Yang kedua, konflik Tiongkok. Terjadi konflik antara kaum nasionalis dan komunis yang dimenangkan oleh kaum komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Yang ketiga, Perang Korea.
yang membagi Korea menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, berlangsung pada selama 3 tahun. Yang keempat, terjadi peristiwa insiden Teluk Babi. Yang kelima, Perang Vietnam yang membagi menjadi dua wilayah, Vietnam Selatan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Utara oleh Uni Soviet. Nah, sekarang sebentar ya teman-teman, lanjut usaha peredaran kebenaran. Yang pertama ada faktor perbedaan kebenaran antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang pertama, berkurangnya jauh pertarungan ideologi, negara dunia ketiga lebih berfokus pada pembangunan ekonomi. Yang kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet fokus dalam bidang ekonomi. Ketiga, negara merdeka sadar terkait belah yang dimainkan negara adik kuasa. Lalu ada peristiwa yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Yang pertama, runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Bersatunya Jerman, runtuhnya negara-negara komunis di Eropa Timur. Selanjutnya ada dampak Perang Dingin. Yang pertama, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara kreditur. Kedua, tersebarnya sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ketiga, menyebarnya ideologi liberalis dengan ideologi komunis. Keempat, perkembangan iptek dan penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan transportasi massal. Lalu, perkembangan teknologi persenjataan, terbentuknya berbagai organisasi baik fakta pertahanan maupun organisasi global dan regional. Beberapa negara mengalami perpecahan seperti Korea dan Vietnam. Selanjutnya ada dampak teknologi luar angkasa bagi kehidupan manusia. Yang pertama, berbagai satelit juga diluncurkan untuk dimanfaatkan untuk berbagai keperluan bagi kehidupan manusia. Antara lain, pertama, satelit komunikasi untuk komunikasi data jarak jauh, seperti handphone. Yang kedua, satelit pengamat bumi yang dirangsang untuk khusus mengamati bumi dari orbit. Yang ketiga, satelit navigasi, satelit yang menggunakan sinyal radio seperti GPS. Keempat, satelit cuaca yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. Contohnya, satelit cuaca pertama yang diterbangkan oleh NASA adalah TIRO-1 yang dikembangkan pada tahun 1960. Peluncuran benda-benda ruang angkasa selain memberi manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Satelit yang diluncurkan ke luar angkasa tidak selamanya berfungsi. Jika telah rusak, maka negara pengirimnya akan meluncurkan benda-benda luar angkasa baru, dan benda luar angkasa yang telah rusak tersebut menjadi sampah luar angkasa yang bisa berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi. Lalu di topik yang kedua ada perkembangan teknologi persenjataan. Senjata adalah alat yang digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri yang bisa menimbulkan luka baik secara fisik maupun mental. Dan senjata itu bisa menghancurkan sebuah struktur dan sistem loh. Teman-teman, tahu nggak sih di teknologi persenjataan ini ada fase-fase perkembangannya? Apa aja sih? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, zaman Praksara. Pada zaman Praksara, manusia sudah tahu tentang senjata dari benda-benda seperti batu, tulang, dan tanduk. Mereka menggunakan senjata ini untuk melindungi diri dari serangan makhluk dan juga untuk berburu makanan. Yang kedua, di zaman klasik. Pada zaman klasik, teknologi senjata berkembang pesat. Manusia mulai membuat senjata dari logam seperti pedang, tombak, anak panah, dan juga belati. Mereka membuat perisai dari logam keras untuk melindungi diri dari musuh. Selain itu, dengan penemuan roda, manusia menciptakan kereta perang yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata. Ketika berperang di laut, manusia membuat kapal perang yang bisa membawa banyak pasukan serta senjata. Perang di lautan dilakukan dengan mendekati kapal musuh, menghubungkan kapal-kapal dengan jembatan kayu, dan juga perang meletus antara kedua kapal. Ada juga kapal yang memiliki tombak besar di sekelilingnya, sehingga ketika bertabrakan dengan kapal musuh, kapal tersebut bisa rusak dan tenggelam. Di zaman pertengahan itu ada apa aja sih? Aku jelasin ya. Di zaman pertengahan Eropa, senjata mengalami perkembangan besar. Para kesatria yang disebut knik atau rider menggunakan pedang yang lebih tajam, tipis, dan ringan daripada sebelumnya. Bahkan senjata seperti busur, anak panah, tombak, dan perisai juga mengalami perbaikan dalam desain dan kualitas bahan loh.
Penemuan pentingnya adalah penemuan bubuk misu yang awalnya berasal dari Cina dan kemudian menyebar ke berbagai negara. Bubuk misu mengubah taktik perang menggantikan senjata jarak dekat dengan senapan berisi peluru. Catapult atau batu lontar digantikan dengan meriam. Kapal laut untuk perang juga dilengkapi dengan meriam untuk menembakkan proyektil ke kapal musuh. Meskipun pedang masih digunakan, tapi menjadi lebih kecil dan ditempel ke senapan dalam pertempuran jarak dekat yang disebut bayonet. Nah, di zaman modern, senapan dan roket digunakan dalam pertempuran. Awalnya, senapan hanya mampu menembakkan sekali dan harus diuji ulang. Tapi seiring perkembangan ditemukan senjata yang otomatis yang bisa menembak berulang kali tanpa perlu mengisi peluru. Peluru juga menjadi lebih tajam dan cepat loh teman-teman. Meriam awalnya adalah gentong horizontal panjang yang diisi bubuk misu secara manual, tapi berkembang menjadi tank besar. Kapal perang juga dilengkapi dengan meriam modern loh teman-teman. Nah, tahu nggak sih penemuan penting itu apa? Sini aku kasih tahu, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, pesawat tempur, rudal, dan bom nuklir yang digunakan selama Perang Dunia Kedua, termasuk rudal Nazi yang membombardir London. Era globalisasi juga membawa perkembangan teknologi persenjataan yang mendorong negara-negara bersaing dalam pengembangan senjata canggih yang dapat menghancurkan wilayah secara masif loh teman-teman, dikenal sebagai senjata musnah massal. Dengan senjata nuklir menjadi yang paling terkenal di antaranya. Hal ini telah mengubah pola dan karakter perang di zaman modern dengan dampak signifikan pada dunia saat ini loh teman-teman. Nah, nuklir pertama kali ditemukan di Amerika dalam proyek rahasia bernama Manhattan Project selama Perang Dunia Kedua. Dengan percobaan pertama pada Juli 1945 di New Mexico. Bom uranium Little Boy yang diledakkan pada Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan bom plutonium Feynman diledakkan di Nagasaki, Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945 yang mengakhiri Perang Dunia Kedua setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, setelah peledakan pertama senjata nuklir pada tahun 1945, beberapa negara mulai mengembangkan senjata serupa. Radiasi dari senjata nuklir bisa mematikan dalam beberapa tahun setelah ledakan loh teman-teman. Sejak 1945 hingga 1963 ada lebih dari 2000 uji coba nuklir, tetapi pada tahun 1963 negara-negara sepakat untuk menandatangani Limited Test Ban Treaty yang menghentikan uji coba di atmosfer, bawah air atau luar angkasa. Meskipun masih ada uji coba bawah tanah pada tahun 1996, negara-negara tersebut sepakat untuk menghentikan semua uji coba nuklir setelah mengadopsi Comprehensive Test Ban Treaty. Tetapi ada 2 negara nih teman-teman yang melakukan uji coba terakhir pada tahun 1998, yaitu India dan Pakistan. Nah, itu dia penjelasan dari fase-fase perkembangan teknologi persenjataan. Semoga kalian semua paham ya teman-teman. Kira-kira ada penjelasan apa lagi ya? Yuk kita simak. Yang kedua, persaingan persenjataan pada masa Perang Dingin. Nah, pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba untuk menciptakan senjata-senjata yang mematikan seperti bom atom. Nah, Amerika Serikat berhasil menciptakan bom atom terlebih dahulu daripada Uni Soviet yang menyusul pada tahun 1949. Nah, Amerika Serikat khawatir sehingga mereka mulai mengembangkan bom hidrogen yang lebih kuat dibandingkan dengan bom atom. Tapi Uni Soviet tidak ketinggalan. Mereka juga berhasil menciptakan bom hidrogen pada tahun 1953. Yang selanjutnya, upaya untuk mengurangi persenjataan nuklir dan meredakan ketegangan antara kedua negara yang dilakukan pada tahun 1968 sampai 1982. Ada 3 perjanjian penting yang dibuat selama periode ini. Yang pertama, perjanjian non-proliferasi nuklir pada tahun 1968 yang melibatkan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Yang kedua, perjanjian pembatasan persenjataan strategis yang dilakukan pada tahun 1972 yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev pada tanggal 26 Mei. Yang ketiga, pada tahun 1982, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan perjanjian pengurangan persenjataan yang strategis. Semua ini bertujuan untuk menghindari konflik nuklir yang mematikan antara kedua kekuatan besar ini. Yang terakhir, dampak persenjataan teknologi bagi kehidupan manusia. Teknologi nuklir dimanfaatkan dalam bidang-bidang. Yang pertama, ada bidang kesehatan atau medis. Teknologi nuklir di dalam dunia medis dikenal dengan istilah kedokteran medis atau kedokteran nuklir.
Teknik nuklir biasanya digunakan dalam diagnosis penyakit karena penggunaannya misalnya dengan sinar X seringkali menimbulkan hasil yang kurang memuaskan dan menimbulkan efek samping. Yang kedua, bidang pertanian. Teknologi nuklir dalam bidang pertanian bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk peningkatan hasil, buah pencegahan, proses pentunasan atau penghambat pemasakan buah, dan peningkatan rehidrasi pada tumbuhan. Nah, yang ketiga, ada bidang peternakan. Dalam bidang peternakan, para peneliti di Indonesia menggunakan isotop radioaktif untuk mendayagunakan pakan. Nah, pakan itu disebut dengan urea molasses ultimatum block atau UMUB. Yang terakhir, ada dalam bidang industri, yaitu di dalam bidang industri, teknologi nuklir dimanfaatkan untuk membantu perancangan jalan, konstruksi pembangunan, kelembaban, serta kepadatan. Pada tahun 1954, sudah dicetuskan gagasan dan kementerian, yakni BATN, atau Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, BATN ini bertugas untuk mengoperasikan fasilitas penelitian teknologi nuklir di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, ini menghasilkan telah dibantu meningkatkan kehidupan rakyat di Indonesia. Terima kasih. Ini dia kolaborasi antara Dama dan Darul. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. See you di next video ya teman-teman. Dadah! Tiga. Kamu lagi ngapain? aku capek guys, capek banget. Nah, tahu nggak sih teman-teman, upaya untuk mengurangi Boy yang diledakan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan belum. Nah, for your information, penemuan roket merupakan penemuan penting. Sendiri adalah urat syaraf atau pengaruh Kan Minora, orang